ibadah ini kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami, ucapan syukur kami alaskan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, saya kira masih kuat berdiri, mari kita lanjutkan ujian berikutnya.
pujian dan bagi berdiri. Thank you.
sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, saat ini kami jemaat-Mu sudah menaikkan beberapa pujian di hadirat-Mu. Kiranya berkenan kepada Engkau Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Selayaknya Engkau menerima pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kemuliaan-Mu menaungi kami semua saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yakin di tengah puji-pujian kami Engkau hadir dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami umat-Mu, kami siap untuk menerimanya. Dan kami yakin firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu sanggup menuntun kami, bahkan firman-Mu sanggup memulihkan kami di dalam keadaan yang seperti ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Roh-Mu berkuasa atas kami, dan kuasa-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami, yang senantiasa barang siapa yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah bersiapkan urapi dengan kuasa-Mu. Agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sebut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik-baik semua. Luar biasa. Amin. Saya lihat wajahnya putih-putih semua ya. Tuhan Yesus kalau bedaknya ya putih, bajunya putih, pasti hatinya putih ya. Kangen jemaat semua, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini sudah terlewati masa-masa yang seharusnya kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan saat Paskah, bahkan pencurahan Roh Kudus kemarin 1 minggu sudah kita melewati. Kita lewati, tapi tidak ada kata terlambat. Hari ini masih kita nikmati dan rasakan curahan kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Saat kita memuji memasarkan nama Tuhan, saya percaya ya, Bu Wasila tidak syukur nyiapin pujian, tapi disiapkan dengan momen yang betul. Ini kita memperingati ya, menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Tidak ada kata lain selain menjadi kerinduan kita bersama, satu roh, satu iman, satu tujuan dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Untuk menyingkat waktu, karena sekarang dibatasi maksimal 1,5 jam dalam ibadah gereja yang besar ya. Kita mengikuti protokol kesehatan. Satu bukti bahwa kita menghargai Allah, menghormati Allah melalui pemerintahan yang ada dengan apa yang sudah disiapkan bagi kita ya. Pagi hari ini saya ajak kita semua membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya 18. Efesus 5 ayat yang ke-18 ya. Nah, minta tolong Tante Jen, kacamata Tante digunakan saya. Oh, tapi saya yang belakang sendiri di lemari doa lagi. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-18. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Saya rindu mendengar suara jemaat yang dikasih Tuhan untuk menguatkan iman saya ya. Sebab iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Dan saya merasa kalau jemaat membaca iman saya dikuatkan. Mungkin sebaliknya juga demikian ya. Baik, puji Tuhan, kita baca satu ayat ini. Efesus 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu
Saya tidak membahas kalimat yang di atas tentang anggur sebab hari ini kita perjamuan kudus, tapi saya tertarik dengan kalimat yang di bawah. Apa bunyinya, saudara? Kalimat yang paling bawah, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita baca, kalau saya baca, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, kira-kira nadanya saudara bisa menebak ini kalimat apa ya? Mengandung apa ya? Bentuk kalimatnya apa ini? Kalau saya baca, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kira-kira apa ya yang terlintas anak-anak yang pernah sekolah? Yang pernah sekolah kita, saudara, mengandung perintah. Ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya tadi baca bahasa Jawa kok, kepenuhan roh ya. Penuh ya, ini harus itu aja. Selalu saya cerita. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan memberi pesan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, untuk kita semua penuh dengan roh. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, karena saudara jemaat yang dikasih Tuhan penuh dengan roh yang membawa saudara sampai di tempat ini. Kalau tanpa Roh Kudus ada di dalam hati kita, berat melangkah. Sebab apa? Berita yang sangat menakutkan ini membawa kita kecil hati. Tetapi puji akan kebesaran nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Dikatakan, hendaklah jemaat GPJ Kalidawe penuh dengan roh. Mengapa kita disuruh penuh dengan roh? Saudara, apa alasannya kita disuruh penuh dengan roh? Ketika, ini cuma saya ingat aja, ketika murid-murid, ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, pesan kepada murid-murid, dan Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem, ya, jangan tinggalkan supaya kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ya, ayat yang ke-8, coba lihat. Kisah 1 ayat yang ke-8, supaya artinya kita mengerti di sini saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Saya ajak belajar mengembangkan kebenaran firman Allah ini ya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus penuh dalam kehidupanmu. Nah, saudara, kuasa dulu atau penuh dulu Roh Kudusnya? Halo? Penuh dulu dengan roh. Ini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu penuh. Berarti penuh dulu dengan roh. Kuasanya itu ada setelah kita penuh dengan roh. Nah, kenapa kita disuruh penuh dengan roh? Karena kita akan diberi kuasa. Kalau roh itu tidak ada dalam hidup kita, maka kita menjadi orang Kristen yang lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, penuhlah, hendaklah kamu penuh dengan roh, supaya kuasa itu turun di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4, 2 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Mengapa kita disuruh penuh dengan roh? Supaya bisa menerima kuasa. Nah, kuasa itu untuk apa? Kuasa itu alasannya untuk ini saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 saya baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kita hidup di zaman yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ini. Betul, saudara-saudara? Keadaan manusia akhir zaman seperti yang ada di 2 Timotius 3 ini sudah tidak peduli dengan agama. Agama sudah tidak menjadi fokus dalam kehidupan yang ada. Tapi puji akan kebesaran nama Tuhan. Untungnya kita percaya Tuhan Yesus Kristus yang tidak menurunkan agama dari surga, tetapi kerajaannya yang diturunkan. Nah saudara, alasan inilah kita supaya penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita diberi kuasa untuk dapat hidup di tengah-tengah situasi yang saat ini. Saya merenungkan dalam waktu-waktu yang ada ini betapa semua karena Roh Kudus yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam kehidupan kita yang memampukan kita, meskipun kita tidak bisa bersama ibadah di gereja, tetapi kita ibadah di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya di dalam setiap keluarga kalau penuh dengan Roh Kudus, pasti mereka mengadakan ibadah walaupun tidak harus dipantau. Tetapi saya percaya karena di jiwa ini, roh ini berontak untuk bertemu, berkumpul bersama untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara, tadi saya katakan kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita memiliki kuasa. Kuasa itu untuk menjalani hidup di akhir zaman, hidup yang ada kesukaran. Banyak kesukaran, kesulitan yang ada ini. Nah saudara, itu bagian yang pertama supaya kita bisa menghadapi masa sulit saat ini. Keadaan sulit itu sudah tidak usah dibicarakan, ini dunia punya. Nah semua menghadapi kesulitan, kita anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh, kuasa itu ada bersama kita, kita bisa mengatasi, menjalani hidup yang membuktikan bahwa kita masih ada sampai saat ini, bisa beribadah suatu kemurahan yang luar biasa. Kesempatan ini untuk dapat kita merenungkan, ini belum saudara. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjelang kedatangan kali yang kedua, semua kita akan dikocok iman kita. Sampai kita, saudara, jemaat yang benar-benar Roh Kudus tidak penuh dalam hidupnya meletik satu-satu. Tetapi kita percaya kepada Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita pegang kuasa Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk kita dapat mampu menjalani hidup di tengah kesulitan itu ya. Kesulitan apa yang ada saudara? Kesulitan itu tadi menghadapi manusia yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, itu yang pertama, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Nah, saya ulangi lagi, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Supaya kita memiliki kuasa menghadapi kehidupan di akhir zaman. Kesulitan-kesulitan di akhir zaman itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya karena apa? Hanya Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita segala kebaikannya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal yang 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar kita untuk hal-hal yang baik, bekerja yang baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik, berumah tangga yang baik, melakukan yang baik. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak sanggup. Karena yang kita lihat kanan pemfitnah, kiri pengkhianat, depan iri hati, belakang waduh banyak sekali tadi di 2 Timotius 3 tadi. Kita ada dikelilingi orang-orang, di lingkungan, di atmosfer yang seperti itu. Tanpa Roh Kudus mengajar kita, tidak sanggup. Itu sebabnya saya bersyukur sekali
sekali di tengah-tengah kesulitan yang ada, dengan Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita memiliki kuasa untuk bisa melakukan yang baik. Salah satu melakukan yang baik, kita masih bisa beribadah pagi hari ini ya. Itu yang kedua karena waktunya. Nah saudara, nah kemudian yang ketiga, saya sampaikan yang ketiga saudara, karena Roh Kuduslah yang melindungi kita di akhir zaman ini. Mazmur 91 ayatnya yang keempat sampai 7, saya ambil itu aja saudara. Di ayat yang keempat dikatakan demikian: dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan nanti dulu Pak. Dengan kepaknya, saudara, ini bicara tentang burung nasar, bicara tentang Roh Kudus ya. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, saudara. Aku gambarnya gini ya. Kalau burung Raja Wali kan ada semirinya dan ada bulu-bulunya, di bawah ketiaknya ya, saudara, di bawah sayapnya ini Roh Kudus melindungi kita. Jangan khawatir, takut sama corona boleh ya, tetapi lebihlah takut kepada Tuhan ya. Nah saudara, untuk itu Tuhan ajarkan, mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa Roh Kudus melindungi kita, Roh Kudus melingkupi kita. Roh Kudus dan pagarnya itu kesetiaan, pagarnya itu perisai dan pagar tembok, saudara. Kita dilindungi dengan kuasa Roh Kudus. Percayalah saudara, dengan penuh Roh Kudus ada kuasa yang membuat kita berbuat baik, ada kekuatan yang membuat kita ini dilindungi. Di mana-mana terjadi kesulitan, saya merenungkan betapa Tuhan baik. Tuhan kirimkan di saat-saat kami harus berpisah dengan jemaat sementara oleh karena aturan pemerintah yang ada. Tuhan kirimkan kami orang-orang yang ada, baik OB, Tante Jenny, Omikri kemarin ya, sehingga membuat kami tetap bisa berdoa di hadapan Tuhan. Lebih setiap pagi 7 orang, setiap sore 7 orang, membuat saya ini, ya Tuhan terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu luar biasa ya, yang membuat saya harus di belakang itu ada orang-orang yang harus saya bawa untuk di dalam doa supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan, jemaat sekalipun di dalam rumah tangga mereka masing-masing tetap menjalani ibadah, saudara. Kerinduan kami, kerinduan saya supaya jemaat tetap kuat di dalam keimanan. Karena apa? Hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, ada kehidupan kekal. Jangan sampai nanti Tuhan datang kita ketinggalan karena kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak memiliki kuasa, dan ketika menghadapi zaman yang sulit kita ikut mereka karena boleh selamat ning donya. Sing penting selamat. Nah, saudara, ini yang membuat kita tidak memiliki perlindungan dari Roh Kudus. Nah, untuk itu bersama-sama saudara, kalau pemerintah merancangkan mulai masuk ke new normal ya, ayo kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Takutlah kepada Tuhan, tak usah takut sama corona. Karena apa? Ayat 5 ini dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang kelima dikatakan demikian: engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kedahsyatan malam berbicara akhir zaman. Apa yang ada di akhir zaman? 2 Timotius 3 tadi ya. Jadi saudara, dikatakan engkau tak usah takut terhadap apa yang saat ini kita dengar berita. Asalkan apa? Kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin, tidak usah salaman. Untuk mengikuti protokol kesehatan, bukti kita tunduk kepada Allah ya, jaga jarak dan pakai masker, cuci tangan. Kalau itu kita jalankan, kenapa kita takut dalam kita beribadah kepada Tuhan? Nah saudara, saya tidak percaya, tidak usah takut. Ini bukan saya sampaikan kata-kata saya, tapi ini firman Allah ya. Nah kemudian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Di ayat yang ke-6 Mazmur 91 ayat yang ke-6: terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap bicara akhir zaman, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Halo, penyakit apa yang mengamuk sekarang?
Nah saudara, virus corona, Tuhan pesan jangan takut, asalkan kita menjalankan benar perintah Tuhan melalui pemerintah. Kenapa kita harus takut beribadah ya? Nah untuk itu saudara, jangan takut dengan penyakit yang menular ya. Untuk menularnya cepat sekali. Yang penting kita cepat sering cuci tangan ya. Kita pakai masker. Tante nggak pakai, nanti ya Pak Polisi dia pakai nanti. Kata Cimoni suruh gitu. Nah saudara, nah itu hal yang ketiga dikatakan di Mazmur 91 ayat 4 sampai 7 ya. Coba ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7 firman Allah berbunyi demikian, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan. Amin ya. Kita tidak ada, halo jemaat GPD kita tidak ada yang kena corona. Kalau yang positif ada, saudara. Semua tanya, yang positifnya apa ya? Gara-gara lockdown istrinya Mas Yus positif. Semua tanya. Nah saudara, siapa yang positif? Cuma akan tidak yang positif. Nah saudara, saking paniknya beritanya saudara, loh bujuni Mas Yus positif. Ya iyalah, punya Mas Yus soalnya positif hamil, puji Tuhan ya. Jemaat ketambah nanti tahun depan dari Ciko ya, dari Mbak Nesia tuh Tuhan Yesus cari jiwa hamil. Nah saudara, puji Tuhan dengan penghiburan-penghiburan yang seperti itu dikatakan firman Allah ini, walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tuhan tadi katakan kalau Roh Kudus itu melindungi, menjadi pagar, menjadi tembok hidup kita. Tanpa Roh Kudus benar saudara tidak mampu kita. Nah saudara, saya berjalan terus itu karena waktu, dan kemudian ayat bagian yang keempat saudara. Bagian keempat dikatakan Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat 30, saudara, Roh Kudus itu menjadi meterai, menjadi jaminan ya. Bisa saya baca, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini menjelang hari akhir Tuhan Yesus datang, kita di dalam posisi itu. Dan kita dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kita berdosa lewat apapun ada pengampunan, tetapi ketika kita menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan. Nah, untuk jangan buat Roh Kudus berduka oleh karena kehidupan kita menjelang penyelamatan sebentar lagi pintu surga itu dibuka. Jangan sampai di titik akhir ini kita takut dengan corona, kita jadi lemah, kita tidak punya perlindungan, kita pakai hidup ini dengan akal manusia yang ada. Oh iya, semua seluruh dunia kita kok ngengkel ya. Tetapi kalau kita menjaga, tetap mengikuti. Kalau ibadah di rumah yang penting ibadah. Keluaran 23:25 dikatakan berbakti itu soal utama. Kalau mau lalu dari penyakit dan Tuhan berkati makanan dan minumanmu, utamakan ibadah. Itu perjanjian lama. Dalam perjanjian baru apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan ya. Saudara, saya merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Betapa Tuhan itu baik dan baik. Di sini dikatakan Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena kita sebentar lagi, ini bagian pemrogas yang suka menyampaikan firman Allah tentang kitab Wahyu, pembukaan meterai-meterai ya. Nah saudara, saya hanya menyampaikan sedikit lagi kita sampai kepada penghujung akhir dunia ini. Nah, di penghujung ini saudara, kalau kita tidak setia sampai akhir, kita tidak menjaga iman sampai akhir, pintu dibuka seperti 5 darah itu sudah tertutup. Kita mau berseru, loh aku Kristen loh, aku berminggu ke gereja, aku melayani Tuhan, aku mimpin pujian, aku berdoa, aku semuanya sudah menjalankan. Tuhan katakan apa? Nyahlah engkau, aku tidak mengenal. Itu yang harus kita jaga. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berjuang. Hidup kita penuh dengan Roh Kudus supaya ada kuasa dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mengatasi kehidupan di akhir zaman ini. Supaya Roh Kudus melindungi kita, mengajari kita untuk berbuat yang baik. Saya percaya kalau untuk berbuat jelek itu rasa dipelajari, wes pinter. Aku ora tahu ngomong anakku rasani wong ya pinter ya. Aku ora tahu ngomong anakku
kunci wong pinter. Aku ora tau ngongkon ngapusi yo pinter. Coba anak siapa sih tidak pinter, tidak bisa ngapus, tidak pernah ngrasani. Saya mau lihat orang tuanya, tidak pernah diajari. Tetapi saudara kasih Tuhan, untuk yang baik perlu dibimbing, perlu Roh Kudus. Nah, untuk itu kalau Roh Kudus penuh dalam hidup kita, ada kuasa untuk menangkis kehidupan di akhir zaman, sehingga ketika Tuhan datang seperti pujian, kau dapati aku tetap setia. Untuk tetap setia ada apa pujian itu? Berjuang. Ada perjuangan, ya. Saya yakin saudara ibadah tadi yang penuh perjuangan di tempat ini sampai di tempat ini. Tapi ingat, saudara, apa yang saudara korbankan perjuangan saudara hari ini, Tuhan juga sudah persiapkan. Tuhan juga berjuang untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebenaran firman Tuhan sampai saya sampaikan di tempat ini. Saya rindu menyanyikan satu pujian. Yesus mati di sana. Ya, Yesus telah mati bagiku. Yang referennya kuasanya memulihkanku, bilurnya menyembuhkanku. Ya, dengan iman saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk kita berdoa juga siapan firman kudus hari ini. Yesus telah mati bagiku. Yesus
baru musik mengambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Kita menunggu sebentar sambil kita persiapkan dengan iman. Kita sudah menyanyi kuasa Tuhan memulihkan hidup kita, rohani kita, dan kuasa itu yang memberikan kepada kita untuk mampu menangkis semua daya kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan. Ya, haleluya. Baik, puji Tuhan, semua sudah terlayani dengan perjamuan kudus. Kita pegang roti di tangan kanan di atas kepala kita. Sebelum kita menikmati, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, dengarkan kebenaran firman Allah. Hari ini kita masih dapat melayani perjamuan kudus, kita menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian dengan cawan kita angkat firman Tuhan. Dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, Engkau sudah memimpin ibadah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu dari awal pertengahan sampai pada penghujungnya. Sebentar bersama kami akan selesaikan. Tinggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, Engkau memberkati kami semua dengan kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Engkau, kekuatan Roh yang dari Engkau, dan kami percaya ini juga diterima
dialami oleh umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terkhusus kami bersatu hati berdoa untuk umat-Mu yang tidak dapat ibadah oleh karena sakit penyakit yang diderita. Kami bawa di hadapan-Mu baik Bu Kamah, Nuning, Pak Sugeng, Mbak Kasihjan, Tuhan tolong campur tangan. Kami Tuhan mohonkan berkat kesehatan yang dari Engkau. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan. Kalau ada yang sangat membutuhkan Engkau di dalam ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati. Engkau selalu membuka jalan-Mu. Terima kasih buat segala bentuk pelayanan, pengorbanan, persembahan seluruh sidang jemaat-Mu yang sampai saat ini dipersembahkan di hadapan-Mu. Tangan-tangan yang sudah Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan berkat buat kami pelayan-pelayan hamba-Mu di tempat ini. Sampai saat ini Engkau Allah yang mencatat memberkatinya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang Engkau berkati, anugerah yang besar dalam hidupnya, baik saudara Ibu Ciko, Nesi, Bu Yuli, Mbak Ulfa yang saat ini sedang mengandung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan. Engkau jaga lindungi baik janin yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga tetap satu hati untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Dalam Tuhan saat sekarang ini menggencarkan untuk menghalangi tertularnya wabah corona ini. Tuhan tolong campur tangan mereka yang saat ini bertugas di depan sebagai garis depan, para medis yang ada, mereka yang terpaparkan COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami serahkan lingkungan gereja ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan beri keamanan, ketenangan, terlebih keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat segala bentuk pekerjaan sidang jemaat-Mu yang masih bisa dikerjakan sampai hari ini. Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersama akan tinggalkan tempat ini. Tuhan, Engkau Allah memberkati kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengangkat tangan untuk menerima berkat rohani. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kalian berdua. Doa berkat ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.